Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Agri Santoso dengan NIM F1B023-152 dan saya dari kelompok 12. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang job sheet P3 nomor 2, yaitu buatlah dua buah fungsi seperti contoh, di mana fungsi pertama untuk perkalian dan fungsi kedua untuk pembagian dengan node input dinamis dan gunakan statement control dan looping. Oke, kita lanjut pada codingannya. Ya, jadi ini ya codingannya yang sudah saya buat. Mulai dari yang pertama itu include iostream, itu fungsinya sebagai library-nya. Nah, terus yang kedua itu using namespace std, artinya tuh kita nyatakan bahwa kita menggunakan std pada setiap line-nya gitu. Setelah itu yang pertama kita langsung masuk saja sesuai dengan soal, fungsi untuk melakukan perkalian. Nah, di sini ada void multiple dengan in A in B. In A dan in B ini merupakan parameternya ya. Jadi void multiple void itu adalah ini fungsi yang tidak mengembalikan nilai atau nilainya tidak kembali. Jadi kita menggunakan void di sini karena dia tidak mengembalikan nilai kan. Nah, setelah itu multiple dengan parameter in A dan in B. Nah, masuk pada fungsinya itu cout, masukkan dua bilangan A dan B, inline atau untuk buat baris baru, cout masukkan bilangan A, cin ini. Nah, ini yang buat dia dinamis itu cin. A, cout masukkan bilangan B. Nah, ini yang buat dia dinamis yaitu cin B. Cout tampilkan hasil perkalian, masukkan A dan tampilkan dan, setelah itu masukkan B, tampilkan adalah, masukkan A kali B inline agar ada baris baru. Nah, selanjutnya itu adalah fungsi pembagian. Nah, seperti tadi juga, seperti yang pertama kita gunakan void karena void itu adalah sebuah fungsi yang tidak mengembalikan nilai atau nilainya tidak dikembalikan lah. Nah, di sini divide float A, float B, artinya dia menggunakan parameter float A dan float B. Kenapa di sini itu dia menggunakan integer dan di sini menggunakan float? Karena eh, kemungkinan ketika pembagian itu menghasilkan koma. Contohnya adalah 1 dibagi 2, maka dia itu akan 0,5. Jadi makanya saya di sini itu menggunakan float, di sini bukan integer. Karena kalau perkalian jarang sekali menggunakan koma. Nah, kalau di sini saya pakai float supaya dia bisa dimasukkan koma. Oke, lanjut. Cout, masukkan dua bilangan A dan B sama seperti atas. Nah, ini yang buat dinamis nih, cin, ini juga yang buat dinamis cin. Nah, dalam pembagian itu ada situasi khusus, yaitu angka 0 ya. Nah, eh, di sini kita gunakan if else. If B sama dengan 0, cout error tidak dapat melakukan pembagian dengan 0 and line. Jadi kalau B nya sama dengan 0, maka akan muncul error tidak dapat melakukan pembagian dengan 0. Ini nih. Kalau B nya sama dengan 0, dia akan muncul ini tampilannya. Nah, else cout hasil pembagian, masukkan nilai A dengan B adalah A per B ini nih. Nah, maksudnya bagaimana? Jadi gini, jika kondisi B itu sama dengan 0, maka yang tampil itu adalah ini. Ini nih yang tampil nih. Apabila nilai B sama dengan 0, maka hasilnya adalah error tidak dapat melakukan pembagian dengan 0. Nah, ini nih B yang ini nih, kalau 0 dia nggak bisa. Tapi, jika kondisi tersebut tidak terpenuhi, dia bisa melakukan pembagian gitu loh. Jadi kalau kondisi B sama dengan 0 itu terpenuhi, dia tidak bisa. Tapi apabila tidak terpenuhi, dia bisa melakukan pembagian. Kita masuk, oke. In man, ini kita deklarasikan ya. In A, in B, nah kita gunakan char pilihan. Nah, ini ya fungsi loopingnya itu kita gunakan do while. Pelan-pelan ya. Oke, yang pertama ini ada cout, pilih operasi matematika. Jadi untuk tampilkan pilihan ya. Jadi ini itu untuk menampilkan pilihan. Jadi pilihan pertama ada perkalian, kedua pembagian, dan yang ketiga keluar atau selesai. Nah, ini pilihan Anda, in pilihan untuk masukkan pilihan. Nah,
Setelah itu kita gunakan sistem switch case supaya apa ya? Hmm, supaya kita bisa memilih kondisi-kondisi antara tiga ini gitu loh. Jadi kita gunakan si switch case. Kurang lebih seperti itulah sederhananya. Nah, sini switch case, switch pilihan. Nah, kalau dia satu, dia berarti kondisi ini kan. Nah, ini satu nih. Kalau kita masukkan satu, nah ini adalah fungsinya kita itu memanggil fungsi ini tadi itu loh. Nah, void multiple. Nah, sudah tidak perlu gunakan anunya ya, tipe datanya ya, integernya. Jadi void multiple a, b. Jadi ini tuh fungsinya untuk memanggil fungsi yang di atas. Jadi apabila ada case 1, setelah itu multiple a, b, ini itu berfungsi untuk memanggil fungsi yang di atas tadi itu. Nah, ini ya kenapa kita gunakan tanda petik itu karena char. Karena di sininya char, jadi kita harus menggunakan tanda petik supaya ditahu itu karakternya gitu. Break ini fungsinya supaya dia apa ya? Break di situ, berhenti sampai situ. Kalau nggak pakai ini nanti dia muncul dua tiganya gitu. Nah, setelah itu case 2, divide AB. Nah, divide AB ini itu berfungsi untuk memanggil fungsi pembagian yang di atas. Ini nih fungsi pembagian yang di atas, void divides float A float B. Nah, sini break lagi sama seperti tadi. Nah, di case 3, apabila memilih 3, dia akan muncul si out terima kasih telah menggunakan program ini. 3 tadi itu keluar. Ini nih. Nah ini defaultnya. Si out pilihan tidak valid, silahkan pilih 1, 2, atau 3. Jadi default ini maksudnya itu ketika kita memasukkan selain angka di atas, satu, 2, dan 3, dia akan tampil pilihan tidak valid, silahkan pilih 1, 2, atau 3. Jadi misal kalau kita masukkan 4 itu eh, dia akan tampil pilihan tidak valid karena tidak ada di sini 4 itu gitu. Nah, kita gunakan tadi loopingnya tuh do while. Nah, do while pilihan tidak sama dengan 3. Artinya apa? Eh, apabila pilihan tidak sama dengan 3, atau katakanlah 1, 2, 4, program ini tuh akan terus berjalan, akan terus berulang. Jadi ini tuh akan terus berulang. Apabila dia tidak sama dengan 3, dia akan terus berulang. Nah, apabila dia sudah sama dengan 3, maka programnya akan berhenti. Jadi seperti itu. Jadi while pilihan tidak sama dengan 3, ini maksudnya itu apabila pilihannya itu selain 3, dia masih akan terus berjalan. Ya, jadi itu masih terus berjalan gitu. Masih terus muter lah. Nah, tapi apabila pilihannya sudah 3, maka dia akan berhenti. Atau mungkin bahasa sederhananya, apabila pilihan tidak sama 3 masih berlanjut, atau mungkin bisa dibilang while pilihan tidak sama dengan 3, artinya dia akan berhenti di 3 gitulah ya. Intinya itu kalau dia sudah 3 dia akan berhenti, tapi apabila dia tidak sama dengan 3 dia akan terus berulang. Nah, mari kita coba run nih, kita lihat. Nah, sudah muncul tampilannya. Nah, pilih operasi matematika. Sekarang saya ingin perkalian nih, 1. Masukkan bilangan A dan B. Bilangan A, ya kita ambil bilangan mudah aja lah, 1. Bilangan B nya 2. Nah, hasil perkalian 1 dan 2 adalah 2. Setelah itu pilih operasi matematika lagi nih, muncul menu lagi kan, gara-gara dia pakai do while jadi dia akan berulang. Nah, kedua kita pilih pembagian nih. Nah, masukkan lagi nilai A. Kita masukkan nilai A, misal 4, nilai B nya 2. Kita bagi, 4 dibagi 2 adalah 2. Terus eh, kita masukkan lagi nih pembagian tadi itu kan. Nah, tadi kan saya masukkan apabila B nya sama dengan 0, dia akan error. Kita buktikan. Misalkan
A-nya sama dengan 4, B-nya sama dengan titik sama dengan 0. Kita enter. No, error, Anda tidak dapat melakukan pembagian dengan 0. Muncul lagi ini. Gitu. Terus setelah itu kita keluar ya. Set. Nah, terima kasih telah menggunakan program ini. Nah, di sini saya tidak menggunakan sistem close atau sistem pause. Kenapa? Karena supaya enak screenshotnya. Jadi dia runtut screenshotnya gitu. Untuk dalam mengerjakan job sheetnya. Jadi enak di screenshot kan untuk ditampilkan pada hasil runningnya. Tapi bisa saja saya gunakan sistem close supaya dia nanti hilang. Jadi kayak tampilannya nanti ketika ini sudah selesai tampilannya ini. Misal nih. Nah, ketika ini sudah selesai tampilannya akan berubah jadi ini gitu. Dengan sistem close, cuman saya tidak gunakan itu untuk mempermudah dalam mengerjakan job sheet. Oke, saya rasa sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.